Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial singkat ini, saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang penggunaan rumus replace. Rumus replace ini digunakan untuk mengganti satu atau beberapa karakter yang terdapat di dalam suatu teks dengan karakter baru. Nah, rumus ini akan sangat berguna misalnya apabila Anda bekerja di dalam suatu perusahaan atau suatu lembaga instansi di mana Anda harus mengganti beberapa karakter yang terdapat di dalam suatu kata yang jumlahnya besar, mungkin katakanlah 10-50 kali. Tentu tidak efisien apabila Anda mengganti secara manual. Karena itu rumus replace ini sangat penting Anda kuasai untuk digunakan. Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Pertama, untuk rumus replace ini dia sifatnya sensitive case. Jadi dia antara huruf besar dengan huruf kecil itu dibedakan. Yang kedua, untuk penulisan tanggal di sini bentuknya harus berupa teks. Jadi kita tidak bisa menggunakan bentuk tanggal seperti ini dalam bentuk date. Nanti akan saya jelaskan di akhir video tentang penggunaan fungsi ini. Untuk informasi lebih lengkapnya tentang penggunaan rumus replace ini, Anda bisa pelajari artikelnya yang saya tulis di blog saya, yaitu di www.mujiyamianto.blogspot.com. Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini di bagian deskripsi untuk menuju ke blog saya tersebut. Nah, langsung saja. Untuk yang nomor 1, di sini ada sebuah tabel yaitu terdiri dari kolom all text. Ini adalah teks yang lama. Kemudian ada new text. Ini adalah teks yang baru sebagai ganti daripada all text di sini. Nah, misalkan untuk yang nomor 1, di sini tertulis Muji Y. Nah, akan kita ganti Y ini dengan kata Yamianto. Nah, bagaimanakah caranya? Langsung saja, sama dengan replace kurung buka. Nah, di sini muncul rumus replace, yaitu all text. All text di sini maksudnya adalah teks lama yang akan kita ganti. Nah, karena di sini all text-nya Muji Y, kita klik saja di sel C4. Titik 2. Ada start number. Di sini dimulai dari nomor keberapa atau dari urutan keberapa karakter yang akan kita ganti. Kita lihat di sini Y pada Muji Y di sini dia berada di karakter yang ke-6. Anda harus ingat spasi ataupun tanda panca di sini dianggap sebagai karakter, karena itu dia harus dihitung. Di sini penghitungannya dari sisi sebelah kiri, Muji 4, kemudian spasi 5 dan Y ke 6. Maka start number-nya kita tulis angka 6. Titik 2, number karakter ini adalah jumlah karakter yang diganti. Jumlah karakter yang diganti adalah Y di sini, berarti 1 karakter. Titik 2, kemudian new text. Teks barunya apa? Di sini teks barunya adalah Yamianto. Maka tanda petik, kemudian Yamianto. Tanda petik, kurung tutup, tekan enter. Nah, maka secara otomatis akan terganti menjadi Muji Yamianto. Sekali lagi untuk memperjelas, sama dengan replace kurung buka all text-nya di sini. Kita klik di sel C6. Titik 2. Nah, di sini plat nomor N1234MY. Jadi MY di sini kita ganti dengan YM. Jadi kita balik. Nah, start number-nya di sini MY dia dimulai dari karakter ke 4, 5, 6, 7 ke 8 berarti di sini. Maka kita tulis saja di sini 8.
Titik 2, jumlah karakternya yang kita ganti ada 2, yaitu MY. Kita masukkan 2. Titik 2, new text-nya MY di sini kita ganti dengan YM. Maka tanda petik YM. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini menjadi N1234 YM, sama seperti yang new text di sini. Nah, untuk kedua, di sini Google dengan huruf kapital kita ganti dengan Google dengan huruf kecil. Seperti saya katakan tadi bahwa rumus replace ini sifatnya adalah case sensitive. Jadi di sini dibedakan antara huruf besar dengan huruf kecil dalam penulisan new text-nya. Jadi misalkan di sini sama dengan replace, kurung buka, all text-nya kita klik Google di sel C8, titik 2, start number-nya, karena di sini akan kita ganti semua, maka dimulai dari karakter yang pertama. Titik 2, jumlah karakternya di sini, Google di sini kita lihat ada 6 karakter. Titik 2, new text-nya kita ketikkan Google. Kurung tutup, tekan enter. Nah, kita lihat di sini, maka secara otomatis akan berbentuk Google. Nah, kemudian di sini pada all text di sini ada sebuah tanggal, seperti saya katakan tadi, penulisan tanggal di sini harus berbentuk teks. Kita lihat di sini 27 garis miring 5 garis miring 21, dia berbentuk teks. Kita lihat di sini. Demikian juga yang bawahnya di sini, dia berbentuk teks. Anda tidak bisa merubah sistem penanggalan yang berbentuk date atau berbentuk kalender. Misalnya seperti ini. Katakanlah ini saya tuliskan 27 garis miring 05 garis miring 2021. Nah, sekilas dia nampak sama antara yang merah ini dengan yang nomor 4 ini. Tetapi ini adalah dua hal yang berbeda. Kita lihat di sini. Saya klik. Di sini berbentuk date. Nah, kenapa dia berbentuk date? Tidak bisa karena tanggal di sini memiliki nominal bilangan. Kita klik di sini date-nya. Nah, pada number di sini dia memiliki bilangan 44343. Demikian juga untuk kurensinya 44343. Accounting dan seterusnya. Dia memiliki nilai di sini. Nah, ini berbeda kalau kita klik pada yang nomor 4 ini. Kita lihat di sini dia berbentuk teks. Kita lihat, kita klik. Nah, pada numbernya dia juga tetap sama berbentuk teks. 27 strip 5 strip 2021. Kurensinya juga sama, accountingnya pun juga sama. Dia berbentuk tanggal. Nah, ini adalah perbedaan mendasar sistem penulisan tanggal yang berbentuk teks dengan yang berbentuk date. Nah, sekarang coba kita masukkan. Di sini penanggalannya 27 Mei 2021 akan kita tulis seperti ini secara manual di sini. Nah, bagaimanakah caranya? Langsung saja sama dengan replace kurung buka. Nah, di sini all text-nya kita klik di sel C10 titik 2. Start number-nya. Nah, kita lihat di sini yang kita ganti adalah garis miring di sini. Garis miring 05 garis miring. Ini akan kita ganti dengan Mei di sini, bulan Mei. Kita lihat garis miring yang pertama dia dimulai dari karakter yang ketiga. Kita masukkan 3. Titik 2. Jumlah karakternya yang kita ganti ada 4 garis miring 05 garis miring. Jadi ada 4 karakter. Kita masukkan nilainya 4. Titik 2. New text-nya akan kita ganti dengan Mei di sini.
Jadi 05 ini kita ganti dengan bulan Mei. Kita masukkan dalam kurung Mei. Tutup kurung. Tekan enter. Nah, kita lihat di sini 27 Mei 2021. Nah, Anda lihat di sini penulisan Mei-nya dia tergabung menjadi satu. Padahal di sini ada garis spasinya di sini. Maka untuk menyiasatinya, ini saya kembalikan lagi ke rumusnya. Kita kasih spasi di antara tanda petik. Jadi ini spasi, kemudian spasi, tekan enter. Nah, maka secara otomatis akan muncul spasi seperti ini. Nah, nanti di akhir video akan saya jelaskan kesalahan apabila kita menggunakan fungsi replace dengan penggunaan fungsi date. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, yang nomor 5. Oh ya, bagi Anda yang ingin belajar lebih banyak tentang penggunaan rumus-rumus Excel, Anda ingin mengasah kemampuan Anda dalam menggunakan rumus-rumus Excel, kami juga menyediakan kumpulan soal-soal Excel untuk Anda. Cara mendapatkannya cukup mudah. Anda tinggal download saja di Google Play Store. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa mengklik linknya langsung di bawah video ini, di bagian deskripsi. Untuk mengetahui kisi-kisi soalnya apa saja, siapa tahu Anda tertarik untuk mendapatkannya. Itu sekedar informasi untuk Anda. Selanjutnya kita lanjutkan yang nomor 5 sama dengan replace. Kurung buka. Kita lihat di sini penanggalannya. Yang garis miring kita ganti dengan tanda strip. Cara kerjanya sama saja. All text-nya kita klik di sel C12.2. Start number-nya dimulai dari karakter ketiga. Titik 2. Jumlah karakternya di sini yang kita ganti ada 4 karakter dari strip. Jadi garis miring 12 garis miring. Jadi ada 4 karakter. Titik 2 kita ganti dengan tanda strip 12 strip. Jadi tanda petik strip 12 strip. Tutup kurung, tekan enter. Nah, ini adalah cara dalam menggunakan rumus replace. Dan yang terakhir, ini akan saya tunjukkan kepada Anda kesalahan apabila kita menggunakan fungsi date di sini. Jadi misalnya kita masukkan rumusnya sama dengan replace kurung buka, all text-nya kita klik di sini di C16.2. Start number-nya dimulai dari karakter ketiga. Titik 2. Jumlah karakter yang kita ganti ada 4 karakter. Jadi garis miring